yes, luar biasa. Sekali lagi ya, apa kabarnya hari ini? Yes, luar biasa. Yes, adik-adik, kita harus tetap semangat ya, meskipun kita ibadahnya hanya dari rumah, karena peraturan pemerintah masih belum mengizinkan anak-anak untuk pergi ke rumah ibadah. Yuk, tunjukkan semangat kalian kepada Tuhan sambil bangkit berdiri, kita sama-sama menyanyikan Hari Minggu, Hari yang Mulia. Adik-adik, Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus senang kita semua tetap beribadah di rumah masing-masing. Salam juga. Mari kita puji Tuhan kita dengan bernyanyi lagu Yesus di dalam rumahku. Coba diingat-ingat, sepanjang minggu ini pernah gak marah-marah atau kasar kepada papa, mama, kakak, adik, teman-teman, atau orang di sekitar kita? Atau bahkan pernah usilin hewan peliharaannya? Ayo, ada ya? Atau melanggar perintah mama dan papa? Pernah gak? Gak boleh ya, itu membuat Tuhan sedih. Mari kita mengakui kesalahan di hadapan Tuhan lewat lagu Banyak Perbuatan. Tuhan, aku turun selalu pinta Bapa Ibu. Semua itu Tuhan sangat ku sesalkan, ajarku selalu turut kehendak-Mu. Nah adik-adik, kita sudah minta ampun kepada Tuhan. Nah sekarang kita akan mendengarkan berita anugerah dari 1 Korintus 15 ayat 57 yang berbunyi, syukur kepada Allah yang telah memberikan kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Nah sekarang kita akan mendengarkan pujian dari kelas balita Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku. Mama ada. Mama ada. Kecil lemah, aku ini miliknya.
kakak dan kita semua, Tuhan memberikan petunjuk hidup baru. Dari 1 Yohanes 5 ayat 4. Yang sudah kakak-kakak sederhanakan berbunyi, siapa yang setia ikut Tuhan Yesus akan mengalahkan dunia. Adik-adik semuanya, mari bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Adik, mari kita baca bersama-sama kitab Mazmur 14 ayat 7 yang menuliskan, ya datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersukacita. Amin. Sekarang adik-adik yang manis, kakak mau mengingatkan cerita minggu yang lalu. Mudah-mudahan masih ada yang ingat ya. Cerita minggu lalu ada 2 bangsa yang berperang. Bangsa apa ya? Adik-adik ada yang tahu? Iya, bangsa Israel dan orang Amalek. Siapa yang menang? Bangsa Israel atau orang Amalek? Orang Amalek itu besar-besar loh. Mereka kuat-kuat juga. Siapa yang menang? Bangsa Israel. Iya benar. Kenapa bangsa Israel bisa menang? Karena mereka meminta pertolongan kepada Tuhan. Sehingga Tuhan menolong mereka. Mereka bisa menang melawan orang Amalek. Nah, adik-adik, sekarang kita akan melanjutkan ceritanya. Sebelumnya, kita berdoa dulu ya. Duduk yang manis, lipat tangannya, kita konsentrasi, matanya ditutup, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan cerita Alkitab yang akan disampaikan oleh kakak guru. Tuhan Yesus, tolong agar semua anak-anak dapat mendengarkan dengan baik, dapat mengerti akan firman-Mu Tuhan, dan dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tolong juga kakak guru yang menyampaikan cerita agar mampu bercerita dengan baik. Kiranya Roh Kudus Tuhan menolong kami di dalam mengikuti cerita Alkitab. Dalam nama Tuhan Yesus, semua bilang amin. Yeay, hore! Adik-adik, bangsa Israel sedang bergembira karena Tuhan telah menolong mereka mengalahkan orang Amalek. Dengan penuh semangat, mereka melanjutkan perjalanannya ke tempat tinggal yang dijanjikan Tuhan. Mereka terus berjalan dan berjalan siang dan malam hingga sampailah mereka di padang gurun di bawah Gunung Sinai. Tempat tinggal yang baru masih sangat jauh, tapi mereka sudah sangat lelah dan mereka ingin beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan lagi. Mereka pun memasang tenda-tenda untuk dipakai sebagai tempat beristirahat. Sementara semua orang sedang istirahat, Bapak Musa, pemimpin mereka, dipanggil Tuhan. Tuhan mau menyampaikan pesan penting di atas Gunung Sinai. Maka Musa pun pelan-pelan mendaki gunung, makin lama makin tinggi, dan sampailah dia di atas gunung. Lalu terdengarlah suara Tuhan berkata kepada Musa,
Musa, akulah Tuhan yang menciptakan semuanya. Aku punya kuasa atas semuanya, seperti yang telah kulakukan kepada bangsa Israel. Hanya akulah satu-satunya yang dapat menolong dan menyelamatkan engkau Musa dan bangsamu bangsa Israel. Aku berjanji untuk selalu menjaga dan menolong bangsa Israel dan menjadikan mereka bangsa yang paling kusayang dan lebih diberkati dari bangsa-bangsa lain. Inilah janjiku kepada bangsamu, dan mintalah mereka berjanji untuk selalu taat, patuh, dan dengar-dengaran hanya kepadaku. Sekarang turunlah dan sampaikan janjiku dan permintaanku kepada mereka. Bapak Musa cepat-cepat menuruni gunung dengan wajah sangat gembira karena janji Tuhan yang begitu luar biasa. Sampai di bawah, Bapak Musa bertemu dengan bangsa Israel dan dia pun menyampaikan janji dan permintaan dari Tuhan. Bangsa Israel juga sangat senang mendengar janji Tuhan dan mereka pun menjawab Tuhan kepada Bapak Musa dengan berkata, "Bapak Musa, kami mau taat dan menyembah Tuhan. Kami berjanji akan taat dan menyembah Tuhan." Wah, Tuhan sangat senang mendengar jawaban bangsa Israel. Dan Tuhan pun ingin bertemu dengan bangsa Israel. Untuk itu, bangsa Israel harus memakai pakaian yang bersih serta tidak boleh berbicara kasar selama menunggu kedatangan Tuhan di sekitar Gunung Sinai. Mereka juga tidak boleh terlalu dekat dengan gunung. Nah, ketika mereka menunggu, kemudian terdengarlah suara sangkakala yang sangat keras, tanda kedatangan Tuhan. Gunung Sinai tertutup asap yang tebal, awan yang gelap, suara gurun, sambaran kilat yang menyala-nyala, dan gunung itu pun juga bergetar dengan kencang. Bangsa Israel sangat takut, tapi juga kagum atas kuasa Tuhan yang begitu hebat dan luar biasa. Lalu terdengar suara Tuhan menyuruh Musa untuk naik lagi ke puncak gunung. Bapak Musa yang sangat taat itu kemudian naik untuk mendaki lagi sesuai dengan perintah Tuhan. Dia naik dan naik lagi sampai di atas puncak gunung. Apakah yang dilakukan Tuhan dan Bapak Musa di atas gunung itu? Tuhan membuat 10 perintah untuk menolong bangsa Israel terus menjadi bangsa yang selalu dikasihi Tuhan. 10 perintah itu ditulis dalam 2 buah loh batu. Adik-adik tahu isinya apa? Isi 10 perintah itu adalah: yang pertama, hanya ada satu Tuhan Allah. 2, jangan menyembah Tuhan-Tuhan yang lain. 3, jangan sembarangan menyebut nama Tuhan Allah. 4, hormatilah hari Sabat atau hari beribadah. 5, hormati ayah dan ibumu. 6, jangan membunuh. 7, setialah pada istrimu atau suamimu. 8, jangan mencuri. 9, jangan berbohong. 10, jangan menginginkan milik orang lain. Itulah 10 perintah yang diberikan Tuhan untuk ditaati oleh bangsa Israel lewat Bapak Musa. Selain itu, sebagai tanda Tuhan selalu ada, Tuhan juga minta kepada Musa untuk membuat kemah suci. Kemah yang khusus dibuat untuk tempat meletakkan 2 loh batu berisi 10 perintah Tuhan dan sebagai tempat bangsa Israel bertemu dan menyembah Tuhan. Setelah itu, Bapak Musa pun turun untuk menyampaikan pesan Tuhan, yaitu 10 perintah yang harus dipatuhi dan ditaati oleh bangsa Israel. Adik-adik semua sudah menyaksikan tayangan video tadi kan?
Nah, sama dengan bangsa Israel yang ada di cerita Alkitab kita pada hari ini, kita semua juga adalah umat kesayangan Tuhan. Tuhan selalu rindu mau bertemu dengan adik-adik, dengan kakak, dengan papa, dengan mama, dan kita semuanya. Nah, adik-adik sayang nggak sama Tuhan? Pasti sayang sama Tuhan. Tuhan menginginkan kita sayang juga pada Tuhan. Gimana caranya supaya kita menunjukkan rasa sayang pada Tuhan? Nah, caranya ketika waktunya beribadah, kita mengikuti ibadah dengan gembira, mengikuti ibadah dari awal sampai selesainya. Juga cara menyayangi Tuhan, yaitu dengan taat pada peraturan-peraturan yang disampaikan oleh Tuhan. Nah, itulah adik-adik cerita kita hari ini. Adik-adik coba jawab, siapa yang disayang Tuhan? Mama, papa, kakak, adik, siapa lagi ya? Oma, opa, siapa lagi ya? Mbak yang di rumah disayang nggak sama Tuhan? Pasti disayang juga Tuhan. Siapa lagi ya? Aku disayang Tuhan. Yuk semua berdiri, kita menyanyikan Aku Disayang Tuhan. Adik-adik, cerita Alkitab pada hari ini nanti adik-adik baca bersama mama dan papa ya. Di Alkitab pada kitab Keluaran ada 2 pembacaan ya. Yang pertama dari Keluaran 19 ayat 1 sampai 6. Yang kedua dari Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Kakak ulangi ya. Yang pertama Keluaran 19 ayat 1 sampai 6. Yang kedua, Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Ingat ya, adik-adik baca bersama mama dan papa. Buat adik-adik yang belum bisa membaca, nanti papa atau mama yang membacakan, kalian mendengarkan ya. Adik-adik, sekarang tiba saatnya dengan penuh kerendahan hati kita membawa persembahan kita ke hadapan Tuhan. Nanti persembahannya dikumpulkan lewat mama dan papa dan akan dibawa ke gereja ya. Yuk kita bawa persembahan kita sambil bernyanyi bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi ya.
Puji Tuhan selalu. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Adik-adik, mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Amin. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Untuk mengakhiri ibadah ini, mari kita angkat pujian Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Adik-adik, ibadah sekolah minggu hari ini telah selesai. Besok udah mulai sekolah di kelas yang baru, sekolah yang baru, bertemu teman baru dan guru yang baru. Tetap semangat ya, meskipun sekolahnya di rumah. Kalau mau keluar rumah, ingat ya, pakai masker, jaga jarak, rajin cuci tangan, makan sayur, olahraga, dan cukup tidur. Selamat hari Minggu semuanya, Tuhan memberkati. Shalom.